Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus shiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Pemirsa MSBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita selaku hamba yang dhaif ini terus memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriringkan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa melakukan kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari berlandaskan daripada sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, kita sama-sama ingin mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan dan ketakwaan itu sendiri. Pemirsa MSBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tentu kita sering mendengarkan ayat yang dilantunkan oleh para mubalik, ayat yang dilantunkan oleh para penceramah, ayat yang dilantunkan oleh para dai-dai, yaitu ayat Al-Quran Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan ayat yang sangat familiar kepada kita ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelumnya yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir ayatnya adalah la'allakum tattaqun, yang menjadi kunci daripada pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Moga-moga dengan telah diwajibkan berpuasa tadi, setidaknya kita menjadi golongan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat definisi demi definisi, banyak sekali definisi yang berkenaan dengan ketakwaan itu sendiri. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas definisi itu yang digambarkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa ada 4 golongan kriteria daripada orang-orang yang bertakwa. Keempat itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah orang yang khauful jalil, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada sosok yang menciptakan manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama ketakutan kita kepada Allah dengan ketakutan kita kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita takut kepada makhluknya, tentu kita akan menjauhi daripada makhluk itu. Misalnya kita takut kepada binatang buas misalnya, tentu kita akan menghindari binatang buas tersebut. Akan tetapi kebalikan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemirsa MSBS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Ali bin Abi Thalib, kriteria daripada orang yang bertakwa adalah al-i'malu bit-tanzil, orang yang selalu mengamalkan
apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dua perkara kepada umat manusia, dan apabila mereka itu berpegang teguh pada keduanya, tentu dan pasti mereka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apakah itu? Kitab Allah wa sunnatur Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim, kitab Allah dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita senantiasa mengamalkan, memahami, mentadabburi Al-Quran, dan kemudian kita melakukan kegiatan aktivitas kita berlandaskan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjamin kehidupan kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria daripada orang yang bertakwa menurut daripada Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ridha bil qalil, orang yang senantiasa rela, orang yang senantiasa ikhlas. Mereka selalu ridha terhadap pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang memang pemberian itu hanya sedikit, walaupun pemberian itu memiliki keterbatasan, maka dengan keterbatasan itulah mereka akan mensyukuri apa yang mereka dapatkan. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka mendapatkan rezekinya yang sedikit, mereka tetap ikhlas, mereka tetap ridha. Walaupun di dalam kehidupannya mereka mendapatkan keterbatasan-keterbatasan. Apakah keterbatasan fisik mereka, keterbatasan harta mereka, keterbatasan yang lainnya yang mereka dapatkan, dan mereka tetap mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah, kriteria daripada orang-orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-isti'dadu li yaumir rahim. Orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri terhadap yaumun yang mana hari tidak ada seorang pun yang bisa membela dirinya sendiri terkecuali Allah dan Rasulnya. Maka perlu kita persiapkan. Perjalanan kita masih jauh. Kita pada saat ini masih berada pada alam dunia, dan kita nanti akan berada pada alam kubur dan sampai alam mahsyar dan sebagainya. Maka perjalanan kita masih jauh. Maka perlu bekal, yang mana bekal itu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah pepatah Arab disampaikan, man arafa ba'da safar ista'idda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka bersiaplah, berbekallah. Maka sebaik-baik bekal itu apa? Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan itu sendiri. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal yang perlu kita bekali, yang perlu kita persiapkan adalah bekal ketakwaan itu sendiri. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat dan mulia ini, dan juga pada bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, mari sama-sama kita berbekal, sama-sama kita meraih ketakwaan itu sendiri, supaya nantinya puasa kita, Ramadan kita itu lebih bermanfaat dengan kita memaksimalkan, dengan kita mengupayakan setiap waktu yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kesempatan ini menjadi keberkahan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.